10 tanda jika kamu hanya cadangan. Mereka hadir saat kamu udah siap pergi. Salah satu pelajaran paling sunyi dalam hidup adalah saat kita sadar. Ternyata selama ini kita hanya pilihan kedua atau bahkan cadangan. Mereka menghilang saat kita butuh, tapi mendadak muncul saat kita mulai pulih, berdiri, dan siap pergi. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk tidak menggantungkan nilai diri pada kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Karena harga diri sejati datang dari dalam, bukan dari validasi yang datang telat. Video ini akan membantumu mengenali 10 tanda halus bahwa mungkin kamu tidak pernah benar-benar jadi prioritas dalam hidup seseorang. Bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Karena seorang Stoik memilih mencintai dengan bijak dan melepaskan dengan tenang. Dan ketika waktunya tiba untuk pergi, ia tak menoleh dengan luka, tapi dengan kejernihan hati. 1. Mereka menghubungi hanya saat butuh sesuatu. Kadang, ada orang yang datang dalam hidupmu, tapi bukan untuk benar-benar hadir. Mereka hanya muncul saat butuh sesuatu. Selebihnya, mereka menghilang seolah-olah kamu tak pernah ada. Coba ingat-ingat, pernahkah ada seseorang yang lama tak memberi kabar, lalu tiba-tiba menghubungimu hanya untuk bertanya, "Lagi sibuk nggak? Apa kamu bisa bantu aku sebentar? Atau kamu kenal orang ini nggak ya?" Sekilas terlihat wajar, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, mereka punya pola. Mereka datang dengan tangan kosong dan pulang dengan sesuatu darimu. Tenaga, waktu, perhatian, bahkan kadang ketenanganmu. Dan ketika kamu sudah tidak dibutuhkan lagi, mereka pergi tanpa ucapan terima kasih, tanpa bertanya kabar, tanpa peduli apakah kamu baik-baik saja. Kamu bukan orang yang mereka prioritaskan. Kamu hanya pilihan cadangan. Seseorang yang mereka cari, kalau semua pintu lain sudah tertutup, kamu disimpan seperti alat di dalam laci. Keluar saat dibutuhkan, lalu dikembalikan tanpa rasa. Yang lebih menyedihkan, kamu sering membukakan pintu untuk mereka dengan hati terbuka. Karena kamu baik, karena kamu tulus, karena kamu mengira mungkin ini bentuk kedekatan. Sayangnya, hati yang terlalu sering memberi tanpa pernah menerima akan kelelahan juga. Bukan karena tidak ikhlas, tapi karena mulai sadar bahwa dirimu hanya dipakai, bukan dihargai. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tak bisa mengatur sikap orang lain, tapi kita bisa memilih apakah kita ingin terus bertahan dalam hubungan yang tak seimbang. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan orang lain yang menyakitimu, tapi dirimu sendiri yang membiarkan luka itu bertahan." Jadi jika seseorang terus datang hanya saat ada maunya, itu bukan hubungan, itu transaksi. Dan kamu bukan barang yang bisa dipakai kapan saja. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali dia datang hanya untuk bertanya kabar, tanpa meminta apapun? Kalau kamu ragu menjawabnya, mungkin sudah waktunya kamu berhenti membohongi hatimu sendiri. Berani menjaga jarak bukan berarti kamu jahat. Itu bentuk kasih sayang pada dirimu sendiri. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang juga peduli padamu. Bukan hanya mereka yang datang ketika butuh, lalu pergi tanpa bekas. Jangan takut kehilangan orang yang hanya mendekat saat ada keperluan. Karena yang seperti itu, sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar ada untukmu. Renungan singkat di poin ini, kalau seseorang hanya datang saat butuh sesuatu, itu bukan hubungan, itu pemanfaatan. Dan jika kamu terus membiarkan dirimu menjadi tempat mampir yang nyaman, jangan heran jika kamu hanya dianggap pengisi waktu, bukan sosok yang dihargai sepenuh hati. 2. Mereka yang menghilang saat kamu membutuhkan. Kadang yang paling menyakitkan, bukan karena kamu jatuh, tapi karena kamu jatuh sendirian. Kamu sedang butuh tempat bersandar, tapi orang-orang yang dulu tertawa bersamamu, sekarang diam, tidak bertanya, tidak datang, tidak peduli. Mereka tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Mereka melihat kabarmu di media sosial. Mungkin mereka dengar ceritamu dari orang lain. Tapi tetap saja, tak ada satupun yang benar-benar mendekat dan berkata, "Ada yang bisa aku bantu?" Kamu tidak sedang minta banyak, tidak sedang ingin diselamatkan,
Kamu hanya butuh didengar, mungkin butuh pelukan, atau cukup ditemani tanpa banyak bicara. Tapi kenyataannya, mereka tak datang. Mereka hanya hadir ketika hidupmu cerah, ketika kamu kuat, ketika kamu bisa memberi. Tapi saat kamu lelah, saat kamu rapuh, mereka malah memilih menjauh. Itu menyakitkan. Ya, tapi di saat seperti inilah, kamu akan tahu, tidak semua yang dekat itu benar-benar peduli. Tidak semua yang tertawa bersamamu akan menangis bersamamu. Kadang kamu merasa sendirian di tengah banyaknya orang, bukan karena tak ada yang mengenalmu, tapi karena mereka memilih tidak hadir saat kamu butuh. Dan di momen sunyi itu, kamu mulai belajar. Kamu belajar bahwa tidak semua orang layak dijadikan sandaran. Tidak semua yang kamu sebut teman akan tinggal ketika badai datang. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Jangan gantungkan ketenanganmu pada kehadiran orang lain. Epictetus pernah berkata, jangan panggil seseorang sahabat jika dia tidak hadir saat kamu dalam ujian. Mungkin mereka tidak jahat, mereka hanya tidak bisa menemanimu dalam luka. Dan itu bukan kesalahan mereka, itu pelajaran buatmu. Kamu boleh kecewa, tapi jangan menyimpan dendam, sebab kehilangan mereka bukan akhir dari segalanya. Justru dari kepergian itu, kamu belajar berdiri sendiri. Kamu membangun kekuatan yang berbeda. Bukan dari banyaknya orang, tapi dari dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu hanya kadangan dalam hidup mereka, tapi jangan jadikan itu alasan untuk menyisihkan dirimu sendiri. Jangan ikut menjauh dari dirimu, hanya karena mereka menjauh. Biarkan mereka pergi dengan cara mereka, dan kamu bangkitlah dengan caramu sendiri. Dengan hati yang lebih tenang, langkah yang lebih yakin, dan jiwa yang lebih kuat. Renungan untukmu di poin 2 ini, orang yang menghilang saat kamu rapuh telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu tetap bertahan meski tak ada tangan yang menggenggammu. Sebab kekuatan sejati tidak lahir dari keramaian, tapi dari kesunyian yang kamu peluk dengan berani. 3. Kepedulian yang datang terlambat. Memang lucu ya, saat kamu hadir dengan sepenuh hati, mereka bersikap seolah kamu tidak penting. Tapi begitu kamu mulai menjauh, tiba-tiba mereka peduli. Mereka mulai bertanya, kamu kemana saja? Kok sekarang dingin sih? Kenapa berubah? Padahal kamu tidak pernah tiba-tiba berubah. Kamu hanya terlalu lama diam, terlalu lama bertahan, terlalu lama berharap. Kamu pernah berdiri di sisi mereka, tanpa pamrih, membalas pesan secepat mungkin, datang ketika dibutuhkan. Bahkan saat kamu sendiri sedang kacau. Tapi apa balasannya padamu? Kamu diabaikan. Kamu dianggap selalu ada. Dan kamu diposisikan sebagai seseorang yang tak akan pernah pergi. Lalu ketika kamu mulai menjauh, ketika kamu memilih diam karena lelah bicara, saat itulah mereka mulai panik. Mereka kirim pesan panjang. Mereka mulai bertanya-tanya, seolah kamu yang berubah. Padahal yang berubah adalah perlakuan mereka, yang selama ini mereka anggap wajar. Mereka terbiasa dengan kamu yang selalu bertahan, sampai akhirnya mereka lupa bahwa setiap hati punya batas. Orang memang sering baru sadar saat semuanya terlambat. Tapi untuk kamu yang sedang menyembuhkan diri, kepedulian yang datang terlambat tak lagi terasa hangat. Kamu tak sedang menunggu penyesalan. Kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri, tanpa menggantungkan harga dirimu pada siapa yang datang atau pergi. Dalam Stoikisme, kita belajar bahwa perhatian yang datang setelah kamu pergi bukan bentuk cinta, tapi keterkejutan. Mereka kehilangan kontrol, bukan kehilangan kamu. Mereka rindu kenyamanan, bukan rindu dirimu. Maka berhati-hatilah pada kepedulian yang datang saat kamu sudah memilih menjauh. Karena seringkali, mereka bukan datang untuk memperbaiki, tapi hanya ingin memastikan kamu belum benar-benar pergi. Renungan untukmu di poin ini, jika kepedulian mereka baru muncul setelah kamu menjauh, maka yang mereka rindukan bukan dirimu, tapi kenyamanan yang biasa mereka dapatkan darimu. Jangan biarkan hatimu kembali terbuka, hanya karena mereka baru sadar setelah kamu terlalu lama menunggu. 4. Mereka tidak pernah konsisten menjaga komunikasi. Sebuah hubungan yang sehat tidak butuh banyak basa-basi, tapi ia butuh konsistensi.
butuh kesungguhan, butuh kehadiran yang terasa, meski tidak selalu terlihat. Masalahnya, tidak semua orang mengerti hal ini. Beberapa hanya muncul kalau sedang ingin saja. Hari ini mereka hangat, seolah kamu segalanya. Tapi minggu depan, mereka menghilang, seolah kamu bukan siapa-siapa. Bulan ini mereka intens menyapa, penuh perhatian. Bulan depan, senyap. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada usaha sama sekali. Dan kamu duduk dalam diam, mencoba memahami, berbaik sangka, meyakinkan diri. Mungkin dia sibuk, mungkin dia sedang lelah. Tapi sampai kapan kamu harus menebak posisi kamu di hidup mereka? Komunikasi yang tidak konsisten perlahan mengikis harga dirimu, karena kamu mulai merasa seperti pengganggu. Padahal kamu hanya ingin dijaga, bukan ingin dirayakan, bukan ingin dijadikan pusat dunia. Kamu hanya ingin dianggap penting, walau cuma ditanya, "Sudah makan?" atau "Gimana harimu?" Tapi kenyataannya, kamu yang selalu memulai lebih dulu. Kamu yang menyapa, kamu yang bertanya kabar, kamu yang menulis panjang, dan mereka membalas pendek atau bahkan tidak membalas sama sekali. Itu saatnya kamu sadar, kamu bukan prioritas, kamu cuma pengisi waktu kosong. Seseorang yang dicari saat hati mereka sedang cocok, lalu dilupakan ketika hari mulai sibuk atau ketika bosan datang. Dan inkonsistensi itu bukan karena mereka tak sempat, tapi karena kamu tidak penting. Sebab kalau kamu memang penting, mereka akan cari cara, bukan cari alasan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat kenyataan apa adanya. Marcus Aurelius bilang, "Jangan berharap orang lain berlaku sebagaimana engkau inginkan. Terimalah mereka sebagaimana mereka ada." Artinya begini, kalau kamu terus menunggu seseorang yang bahkan tidak berniat tetap terhubung, kamu sedang membangun jembatan yang tak akan pernah diseberangi. Hubungan bukan tugas satu orang, itu kerja sama dua arah. Kalau hanya kamu yang menjaga, itu bukan hubungan, itu hanya ilusi. Dan kamu tidak dilahirkan untuk jadi pengingat abadi bagi seseorang yang bahkan tidak paham bagaimana seharusnya memperlakukanmu. Renungan untukmu, kalau cuma kamu yang menjaga komunikasi, berarti yang kamu perjuangkan bukan hubungan, tapi rasa sepi yang kamu sendiri belum sanggup akui. Jangan terus memaklumi ketidakhadiran yang berulang, karena setiap kamu menunda pergi, kamu sedang menahan luka yang terus bertambah dalam diam. 5. Mereka membuat janji tapi tak pernah menepatinya. Janji itu berarti jembatan kepercayaan. Memang tidak terlihat, tapi ia mampu menahan beban harapan. Setiap kali seseorang berkata, "Aku pasti datang," atau "Tenang aja, aku bantu," atau "Kita ketemu minggu depan ya." Meskipun kamu tahu hidup penuh ketidakpastian, tapi tetap saja, kamu sisakan ruang untuk percaya. Karena kamu ingin percaya bahwa masih ada orang yang kata-katanya bisa dipegang. Bahwa masih ada orang yang kalau sudah janji, dia benar-benar datang. Tapi, gimana kalau semua itu cuma ucapan kosong? Gimana kalau mereka bilang, "Iya, hanya untuk menyenangkanmu sesaat, tanpa niat untuk menepati"? Di situ, luka kecil mulai tumbuh. Bukan karena janjinya gagal ditepati, tapi karena kamu merasa kamu tidak cukup penting untuk diingat. Mereka bilang akan datang, tapi tak pernah muncul. Mereka bilang akan bantu, tapi tiba-tiba hilang. Mereka bilang ingin membuat rencana, tapi selalu ada alasan saat harinya tiba. Dan yang lebih menyakitkan, mereka bahkan tak merasa bersalah. Bagi mereka, janji adalah basa-basi, bukan komitmen. Padahal bagi kamu, itu adalah tali pengikat rasa percaya. Lama-lama kamu mulai belajar. Bukan karena kamu ingin menjadi orang yang sinis, tapi karena kamu tidak mau lagi berharap dari mereka yang hanya pandai berkata. Kamu belajar membedakan mana yang sungguh hadir dan mana yang hanya datang lewat janji-janji palsu. Kamu mulai peka terhadap pola. Mereka yang mudah berjanji biasanya paling mudah pula untuk menghilang. Dalam filsafat stoikisme, ada ajaran yang sangat relevan. Jangan letakkan harapanmu pada sesuatu yang di luar kendalimu. Janji orang lain, sekuat apapun ucapannya, tetap berada di luar kuasamu. Maka,
Jangan biarkan ketepatan janji orang lain menentukan nilaimu. Jika mereka tak menepati, itu bukan tentang dirimu yang tak layak, tapi tentang mereka yang belum matang dalam integritas. Epictetus pernah berkata, "Orang bijak tidak menilai manusia dari kata-katanya, tapi dari tindakannya." Dan di dunia yang penuh dengan kata-kata manis, orang yang menepati satu janji kecil lebih berharga daripada 100 janji besar yang tak pernah ditepati. Maka ketika kamu mulai melihat pola ini, mereka berjanji tapi tak pernah hadir. Berhentilah menunggu di pintu yang tak akan dibuka. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketidakpastian. Hidupmu terlalu dalam untuk terus berharap dari orang yang hanya bermain di permukaan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Janji tanpa tindakan hanyalah ilusi. Dan kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam ilusi. Jika seseorang terus berjanji tapi tak pernah hadir, maka mereka bukan sedang melupakan janjinya. Mereka sedang menunjukkan seberapa sedikit mereka menghargai kepercayaanmu. 6. Mereka tidak pernah mengutamakanmu dalam keputusan penting. Salah satu tanda bahwa kita berarti bagi seseorang adalah saat kita dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Tidak harus selalu jadi penentu, tapi cukup menjadi bagian dari pertimbangan. Karena ketika seseorang benar-benar peduli, mereka akan ingin memastikan bahwa langkah yang mereka ambil tidak melukai, mengejutkan, atau menyingkirkanmu dari ruang hidup mereka. Namun, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kamu baru tahu bahwa mereka akan pindah kota dari postingan media sosial. Kamu mendengar rencana besar mereka dari orang lain. Mereka mengambil keputusan besar tentang pekerjaan, relasi, bahkan masa depan, tanpa pernah sedikit pun bertanya pendapatmu. Padahal, kamu ada di sana selama ini, mendengarkan, menyemangati, menjadi bahu saat mereka rapuh. Lambat laun kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar berarti bagi mereka, atau hanya pengisi waktu sementara? Karena jika keberadaanmu tak pernah diperhitungkan dalam momen-momen penting, maka kamu bukanlah bagian dari prioritas, melainkan sekadar pelengkap. Dan parahnya, ketika kamu mengungkapkan rasa kecewa, mereka justru membalas dengan defensif, "Kan ini hidupku," atau "Ngapain kamu baper?" Kalimat seperti itu bukan sekadar menyakitkan, tapi juga menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memahami dinamika hubungan yang sehat. Karena hubungan yang dewasa tak pernah memisahkan kebebasan dengan pertimbangan. Seseorang bisa tetap menjadi dirinya sendiri, sambil tetap memikirkan orang-orang yang dia pedulikan. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang bukan. Dan perasaan dihargai, dilibatkan, dan dipertimbangkan adalah hal yang tumbuh dari dua arah. Jika kita terus memberi waktu, perhatian, dan ruang dalam hidup kita untuk seseorang yang tak pernah memberi timbal balik, maka kita sedang mengikis martabat diri secara perlahan. Seneca pernah menulis, orang bijak tahu kapan harus memberikan dirinya dan kapan harus menarik diri. Jika mereka tidak pernah mengajakmu dalam perjalanan besar hidup mereka, maka mungkin kamu memang tak pernah benar-benar diajak dari awal. Mereka hanya membiarkanmu ikut jalan, bukan berjalan bersama. Terkadang, kita perlu berhenti membenarkan tindakan orang lain hanya karena kita terlalu ingin dipilih. Tidak semua kehadiran harus kita pertahankan, terutama jika kita hanya dijadikan penonton dalam cerita hidup yang bahkan tak pernah meminta kita jadi tokoh pendamping. Renungan singkat. Jika kamu tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting, maka kamu bukan bagian dari rencana mereka. Jangan terus bertahan di cerita yang bahkan tidak menuliskan namamu di dalamnya. Harga dirimu jauh lebih bernilai dari sekadar menjadi pilihan terakhir. 7. Mereka hadir lagi saat kamu sudah bahagia tanpa mereka. Ada satu pola yang seringkali berulang dalam hidup kita. Seseorang yang pernah pergi, kembali. Bukan saat kamu kesepian, bukan saat kamu hancur, melainkan saat kamu akhirnya bisa bahagia tanpa mereka. Ketika luka yang dulu mereka tinggalkan sudah mengering, saat air mata telah berhenti, dan kamu mulai tersenyum bukan karena mereka, tapi meski tanpa mereka. Dan tiba-tiba, mereka muncul lagi, dengan pesan singkat yang seolah tak berdosa. "Apa kabar?" katanya. Seperti tak pernah ada kepergian yang menyakitkan. Seolah mereka bisa kembali dengan ringan,
tanpa memikul beban masa lalu. Mereka tidak datang karena ingin benar-benar tahu kabarmu. Mereka datang karena melihatmu tak lagi terpuruk. Mereka ingin tahu mengapa kamu bisa baik-baik saja tanpanya. Mereka hadir bukan karena cinta atau peduli, tapi karena kehilangan kendali. Ego mereka terusik melihat kamu bangkit tanpa mereka, karena selama ini mungkin mereka merasa bahwa kamu akan terus menunggu, akan terus rapuh, akan terus berharap. Tapi kenyataan tak selalu seperti yang mereka bayangkan. Kamu sudah belajar memeluk luka sendiri. Kamu sudah belajar tersenyum meski sempat dikhianati. Kamu telah membangun ulang hidupmu, batu demi batu, dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Dan pada akhirnya, kamu tidak hanya baik-baik saja. Kamu lebih kuat, lebih sadar, dan lebih utuh. Kehadiran mereka kembali seringkali hanya mengguncang, bukan memperbaiki. Mereka muncul membawa kenangan, tapi tidak pernah membawa perubahan. Dan kamu mulai sadar, yang datang lagi belum tentu pantas diberi ruang lagi. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa ketenangan bukan didapat dari apa yang orang lain lakukan, tapi dari bagaimana kita meresponsnya. Ketika mereka datang kembali, kamu tidak harus marah, tidak perlu juga balas dendam. Cukup sadari, kamu telah tumbuh, dan tidak semua yang datang harus disambut. Epictetus pernah berkata, kamu tidak bisa mengendalikan orang yang pergi atau datang, tapi kamu bisa mengendalikan siapa yang kamu izinkan untuk tinggal. Ketika mereka kembali saat kamu sudah bahagia, jangan biarkan keraguan menggoyahkan pondasi baru yang telah kamu bangun. Bahagiamu bukan panggilan mereka untuk kembali. Itu adalah bukti bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Dan terkadang, itulah jawaban terbaik untuk orang yang hanya hadir saat kamu tak lagi membutuhkan mereka. Diam yang tenang, dan senyum yang tidak lagi berharap. Renungan singkat, saat mereka kembali setelah kamu bahagia tanpanya, jangan tergoda nostalgia. Itu bukan cinta, itu hanya keinginan mereka untuk kembali ke tempat yang dulu mereka abaikan. Kebahagiaanmu bukan undangan, itu adalah perayaan dirimu yang akhirnya pulih. 8. Mereka cuma muncul saat kamu sudah move on. Ada keheningan yang panjang setelah seseorang pergi meninggalkan kita. Keheningan yang penuh tanya, luka, dan harapan samar bahwa mungkin mereka akan kembali. Tapi hari demi hari berlalu dan tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Kamu dibiarkan sendiri, mengurus puing-puing hatimu. Lalu, setelah kamu berhasil berdamai, setelah malam-malam tangismu tergantikan tawa-tawa kecil yang tulus, mereka muncul kembali. Seakan waktu tidak pernah berjalan, seakan tidak ada luka yang pernah mereka sebabkan. Mereka kembali saat kamu sudah selesai berjuang sendirian. Ada ironi di sana. Kenapa mereka tidak hadir saat kamu hancur? Kenapa tidak mencarimu saat kamu butuh pegangan? Kenapa justru mereka datang saat kamu sudah bisa berjalan tanpa tertatih? Jawabannya mungkin sederhana. Mereka lebih nyaman muncul saat kamu sudah kuat, saat kamu tidak lagi merepotkan, saat kamu sudah tidak butuh mereka. Sayangnya, banyak orang tidak datang untuk mencintai kita, tapi untuk memastikan bahwa kita belum benar-benar melepaskan mereka. Mereka ingin melihat apakah kamu masih membuka pintu, masih menyimpan harap, masih menyediakan ruang. Itu bukan bentuk kasih, itu bentuk keegoisan. Dalam banyak kasus, mereka tidak kembali untuk membangun sesuatu yang baru, tapi hanya untuk membuktikan bahwa mereka masih punya tempat di hatimu, bahwa mereka masih penting, bahwa kamu belum benar-benar sembuh. Dan jika kamu tergoda membuka lagi pintu yang telah kamu tutup dengan susah payah, kamu mungkin akan jatuh ke lubang yang sama. Sekali lagi, Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang bisa menyakitimu 2 kali, itu bukan karena dia terlalu kuat, tapi karena kamu membiarkan dia masuk kembali. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa move on bukan hanya soal melupakan, tapi menjaga diri agar tak kembali jatuh pada pola yang sama. Ketika kamu sudah berani melepaskan, itu adalah pencapaian besar. Dan kehadiran mereka di ujung perjalananmu bukanlah tanda takdir mempertemukan kalian kembali, tapi ujian untuk menguji apakah kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri kali ini. Karena cinta sejati pada diri sendiri ditandai dengan kemampuan untuk berkata, aku tidak butuh yang datang saat semuanya sudah baik. Aku butuh yang bertahan saat semuanya terasa berat. Renungan untukmu di poin ini,
Mereka yang hanya datang saat kamu sudah move on bukan sedang menunjukkan cinta, tapi sedang menguji kendalimu. Jangan biarkan proses penyembuhanmu jadi sia-sia hanya karena kamu salah memahami kemunculan yang telat. 9. Mereka memanipulasi emosimu agar bisa tetap tinggal. Ada bentuk manipulasi yang paling halus dan paling menyakitkan saat seseorang membuatmu merasa bersalah karena ingin pergi. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu mulai sadar bahwa keberadaanmu hanya dimanfaatkan. Saat itu, mereka tidak merayumu dengan kebaikan, tapi menahanmu dengan rasa bersalah. Mereka tidak pernah hadir sepenuh hati, tapi ketika kamu mulai menjauh, mereka mulai bicara tentang betapa pentingnya dirimu bagi mereka. Mereka menangis, menunjukkan sisi rapuh yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka berkata, "Tanpa kamu, aku hancur." Tapi kenyataannya mereka tak pernah menghargaimu saat kamu ada. Inilah bentuk cinta yang beracun. Bukan membangun, tapi menahan. Bukan ingin membahagiakanmu, tapi takut kehilangan kendali atasmu. Mereka tahu kamu adalah orang yang peka, yang mudah merasa kasihan, yang terlalu baik untuk meninggalkan, dan itulah yang mereka mainkan. Empati dan nuranimu. Kamu dibuat percaya bahwa meninggalkan mereka adalah sebuah dosa, bahwa kamu egois, kamu tak setia, kamu kejam. Mereka tak pernah bertanya kenapa kamu ingin pergi. Mereka hanya sibuk menunjukkan bahwa kamu satu-satunya harapan mereka. Dan jika kamu benar-benar pergi, semua kesalahan akan ditumpahkan padamu. Padahal kamu sudah lama terluka, sudah terlalu sering diminta memahami, tapi tak pernah benar-benar dipahami. Kamu menunggu perubahan yang tak pernah datang. Tapi saat kamu melangkah, mereka tiba-tiba menjadi sosok yang penuh penyesalan. Bukan untuk berubah, tapi untuk menahanmu di tempat yang sama. Manipulasi emosional semacam ini bisa sangat licik, karena ia memakai cinta sebagai senjata. Mereka tidak menyakitimu dengan teriakan atau pukulan, tapi dengan air mata dan kata-kata penuh drama. Mereka membuatmu merasa bahwa keberangkatanmu akan menghancurkan mereka. Padahal yang sebenarnya mereka takutkan adalah kehilangan kontrol atasmu. Dalam stoikisme, kita belajar bahwa tanggung jawab utama kita adalah pada kehendak batin kita sendiri, bukan pada emosi yang diputarbalikkan orang lain. Epictetus menekankan, apa yang merusak jiwa kita bukan kejadian di luar, tapi bagaimana kita menanggapinya. Maka ketika seseorang terus-menerus memakai emosimu sebagai tali tambatan agar kamu tak pergi, itu bukan cinta. Itu penjara halus yang dibangun dari rasa bersalah. Lepaskan. Bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa, tidak membuatmu merasa bersalah karena ingin bahagia, dan kamu punya hak untuk bahagia, tanpa drama yang menguras jiwamu setiap hari. Renungan untukmu di poin 9 ini. Jika seseorang membuatmu merasa bersalah karena ingin meninggalkan hubungan yang menyakitkan, itu bukan cinta, itu manipulasi, dan kamu tak perlu merasa bersalah. Karena itu berarti kamu memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri. 10. Mereka tak pernah berjuang, tapi tak rela kehilanganmu. Ada paradoks menyakitkan dalam hubungan. Ketika seseorang tidak pernah benar-benar berusaha untuk mempertahankanmu, namun juga tidak siap jika kamu pergi. Mereka tidak memberimu kejelasan, tidak memberi ruang aman untuk tumbuh, tidak hadir saat kamu butuh, tapi tiba-tiba bersikap seperti korban saat kamu mulai menghilang. Bukan karena mereka mencintaimu sedalam itu, tapi karena mereka terbiasa dengan kehadiranmu yang selalu ada. Orang semacam ini bukan benar-benar takut kehilangan dirimu, mereka takut kehilangan kenyamanan yang kamu bawa. Selama ini kamu yang berusaha menjaga, kamu yang berinisiatif membangun, kamu yang terus memberi maaf dan waktu. Mereka hanya menikmati semua itu tanpa pernah benar-benar ikut memperjuangkannya. Lalu ketika kamu perlahan menyadari ketimpangan itu dan mulai mundur, mereka mulai panik. Tapi panik mereka bukanlah tanda kesadaran. Itu hanya bentuk keterkejutan karena sumber kenyamanan mereka mulai lenyap. Mereka ingin kamu tetap tinggal, tapi tak ingin beranjak untuk memperbaiki. Mereka ingin kamu selalu ada, tapi tak pernah benar-benar hadir untukmu. Ini bukan cinta. Ini keegoisan yang dibungkus dengan kata-kata manis dan harapan kosong. Kamu mungkin sudah memberi banyak kesempatan. Kamu telah berbicara jujur, menumpahkan isi hatimu, memberi isyarat bahwa kamu butuh diperjuangkan juga. Tapi tak ada perubahan.
Mereka hanya mengandalkan bahwa kamu akan tetap setia meskipun tidak dihargai. Mereka bermain di zona nyaman yang mereka ciptakan. Kamu mencintai terlalu dalam, mereka mencintai secukupnya, atau hanya sekadar ingin memiliki. Ada satu hal yang sering kali kita lupa. Cinta sejati melibatkan dua arah. Bukan hanya soal hadir, tapi juga soal bertumbuh bersama. Jika hanya kamu yang memberi energi, waktu, pengertian, dan maaf, maka hubungan itu tidak sehat, dan orang yang tak pernah berjuang sejatinya sudah melepaskanmu dalam diam. Mereka hanya tidak siap kehilangan manfaat dari kehadiranmu. Dalam ajaran Stoik, Seneca pernah berkata, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Mungkin kamu takut pergi karena membayangkan mereka hancur tanpamu, tapi jika mereka benar-benar peduli, mereka sudah berjuang sejak dulu, bukan hanya bereaksi saat kamu menghilang. Jangan biarkan rasa kasihan atau nostalgia menjeratmu dalam hubungan yang timpang. Kamu berhak mendapat cinta yang diperjuangkan, bukan sekadar dipertahankan karena enggan kehilangan. Renungan untukmu di poin terakhir ini, jika seseorang tak pernah berjuang saat kamu hadir, tapi tak rela saat kamu pergi, itu bukan cinta. Itu hanya ketakutan akan kesepian yang disamarkan. Jangan bertahan di tempat yang tidak menghargaimu sepenuh hati. Kadang, kehadiran seseorang yang datang terlambat justru mengajarkan kita tentang nilai diri dan waktu. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Menerima kenyataan bahwa ada orang yang hanya hadir sebagai cadangan bukanlah kegagalan, melainkan kesempatan untuk menjaga harga diri dan fokus pada mereka yang benar-benar menghargai keberadaan kita. Hidup ini penuh dengan pertemuan dan perpisahan, dan bijaklah untuk merawat hati hanya untuk mereka yang tulus hadir sejak awal. Jika video ini membantumu memahami pentingnya memilih siapa yang pantas mendapat tempat dalam hidupmu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang juga perlu pesan ini. Karena kadang, melepaskan bukan hanya soal kehilangan, tapi langkah pertama menuju kedamaian yang lebih besar.